Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita akan lanjut di sesi ke-6. Udah nggak sadar ya, udah nyampe pertemuan ke-6 lagi aja. Waktu berlalu cepat sekali. Dari mulai awal pandemi dulu, kita bulan Februari, Maret, sampai sekarang di bulan Desember nih. Ya, Alhamdulillah kita baik-baik saja. Ya, kalau yang latihan rutin, insya Allah baik-baik saja. Dan kita sudah merasakan sama-sama bagi yang latihan, juga membuktikan sama-sama banyak kondisi yang kita alami di lapangan yang satu kantor atau satu ruangan kemudian positif, saya negatif. Ada yang satu pesawat positif, satu kantornya gitu, kitanya negatif. Dan banyak yang seperti itu, alhamdulillah. Jadi ini menunjukkan bahwa ya yang kita latih ini efektif dan efisien di era pandemi ini untuk menjaga imunitas kita. Karena kuncinya simpel sebenarnya. Buatlah parasimpatiknya reaktif, responsif, dan adaptif. Itu aja. Karena bertanggung jawab terhadap proses imunitas itu saraf parasimpatik. Jadi selama itu dibuat reaktif, responsif, adaptif, nothing to worry begitu sebenarnya. Ya kita tidak perlu khawatir berlebihan karena badan kita sudah protektifnya tinggi sekali. Selama saraf parasimpatik kita oke kualitasnya, protektif, reaktif, dan adaptif. Bagaimana caranya? Ya distimulasi terus-menerus. Karena aktivitas harian kita kan membuat keseimbangan dari saraf otonom kita kan kayak timbangan. Ya. Hari Senin, habis gajian, dapat bonus, hidupnya lagi pas enak misalnya. Ya parasimpatiknya naik. Nanti Selasa misalnya tiba-tiba dapat berita atau apalah yang kira-kira kurang mengenakan segala macam, atau let's say psikosomatis yang terlalu berlebihan misalnya, tiba-tiba bisa saja begitu. Ya parasimpatiknya turun. Itu dari aktivitas harian. Maka yang dilakukan adalah kembali menormalkan, mengoptimalkan parasimpatik. Maka sering saya kasih analogi seperti mobil yang kita pakai setiap hari. Kita nggak ada pilihan selain pakai mobil itu yang kita pakai setiap hari. Dan jalanannya ya berdebu, kotor, berlumpur, banyak air-air kotor segala macam. Kita nggak ada pilihan. Memang itu kendaraan kita untuk nyari nafkah misalnya. Ya udah enggak apa-apa, begitu di luar kena dan pasti kena, enggak mungkin enggak kena, kita enggak mungkin bisa menghindari jalanan berlumpur misalnya, karena jalannya cuma itu satu-satunya. Ya pada saat pulang bersihkan lagi. Kita kontrol semuanya, parameter-parameter mobilnya kita kontrol semuanya kan, kita kan lihat di dashboard. Di dashboard itu ada semua parameter-parameternya, bunyinya segala macam apa, kita kontrol semua pada saat pulang itu, bersihkan semua mobilnya sampai bawah-bawahnya semua bersih. Besok dipakai lagi, prima lagi. Nah ini pakai kata prima lagi sekarang. Besok dipakai ya mobilnya prima lagi. Nanti kena lagi itu ya nggak bisa ada pilihan kok. Masa mau di rumah terus seumur hidup kan nggak mungkin. Pasti ada kondisi di mana kita entah terpaksa atau sengaja untuk keluar. Pasti. Hingga akhirnya kita berinteraksi dengan virus itu. Nggak mungkin dah. Tapi nggak masalah selama viral load-nya itu masih bisa ditangani sama parasimpatik, maka pasti mati hari itu juga. Gitu. Jadi begitu udah balik lagi ke rumah, protokol dijalankan, mandi dan sebagainya, kemudian latihan. Besoknya gitu lagi, besoknya gitu lagi. Maka kita baik-baik aja, karena mobil kita selalu dirawat setiap harinya. Makanya yang bahaya itu adalah udah tahu jalanannya berlumpur, lagi musim hujan, kemudian banyak debu segala macam, kita ugal-ugalan. Nah itu viral load-nya makin lama makin tinggi. Nah itu yang bahaya. Ugal-ugalan artinya mereka tidak mau mengerti keadaan mobilnya. Nggak mau belajar tentang ya seluk-beluk mobilnya secara umum lah. Kita kan nggak mesti harus mengerti bagaimana mesin mobilnya dibangun. Kita cukup lihat dashboard aja. Kalau misalnya garis merahnya sudah sampai huruf E, yang kita lakukan adalah tambah bensin. Itu aja pengetahuan dasarnya kan. Kalau nanti udah nyala tempat olinya gitu di dashboardnya ya kita harus tambah oli. Kan pengetahuan dasar seperti itu. Kita nggak perlu tahu gimana parasimpatiknya bekerja sampai level molekuler, sampai level DNA. Kita cukup tahu kita stimulasi pakai ritme, lalu dia akan berresonansi, maka keluarlah asetilkolin hormonnya. Kalau asetilkolin keluar, maka asetilkolin sifatnya adalah begini, itu semua data-data jurnalnya ada. Nah itu yang setiap hari kita lakukan gitu. Makanya ya selama itu kita pahami betul, kesadarannya ada, ya latihannya akan jalan terus gitu. Karena kita paham situasi ini sedang tidak baik-baik saja.
kita tidak jelas kapan puncaknya. Data pun bohong semua mungkin. Kayak saya baca situs kawal COVID aja, kadang-kadang dia marah-marah juga sama data pemerintah. Karena banyak yang bener. Masa data dipending seminggu? Coba orang udah mati dulu. Data dipending seminggu kan tujuannya mesti ada tujuan-tujuan lain. Tapi ya itulah keadaan kita di lapangan kan begitu. Teriak-teriak protokol kesehatan. Faktanya di lapangan sekarang udah begitu. Fakta lah ya, fakta. Apalagi akibat pilkada kemarin, kumpul-kumpul selesainya merayakan kemenangan atau kekalahan, ya kumpul-kumpul semua. Jadi mau gimana, memang kenyataannya begitu kan. Mobilnya kita terpaksa ketemu dengan lumpur, ketemu dengan segala debu dan sebagainya, ya udah bersihin aja di badan kita sendiri. Itu aja solusinya. Maka balik ke kesadaran diri sendiri. Jadi jangan pernah bosen begitu untuk latihan. Kenapa? Karena virusnya nggak ada bosennya, gitu aja. Emang virusnya bosen juga nyerangin manusia gitu. Gue capek nih udah 8 bulan nih nyerang manusia mulu nih. Gantilah sekali-kali nyerang kucing misalnya gitu. Ya nggak mau, virusnya bukan begitu kan. Sementara kita kan ada bosennya. Virusnya kan nggak ada. Nah jadi tujuannya kumpul-kumpul begini ada semangat lagi ketemu ngobrol-ngobrol satu sama lain. Coba latihan sendirian, pasti capek. Aduh kayaknya males banget. Tapi kalau buka Facebook, lihat berita-berita yang psikosomatis gitu ya, mau mata itu, kurang ajar nih, gue mau getok aja orang ini nih, misalnya gitu. Atau ini apa nih, kesel banget nih. Wah itu udah mempengaruhi itu, mempengaruhi besar tuh. Sementara kalau latihan, males gitu kan, ada aja argumennya. Jadi sering saya bilang sama teman-teman begini, ada kondisi memang takdirnya kita sakit, ada kondisi takdir kita sakit. Mau diapain juga, mendadak kita akan jadi sering makan. Padahal kita orang yang menjaga betul gula darah misalnya. Akan ada kondisi kita cheating, istilahnya begitu. Istilahnya cheating. Nakal-nakal dikit lah. Tapi itu momen meledaknya kita. Istilahnya begitu. Momen meledaknya. Karena cheating itu dianggap, nggak apa-apa lah dikit aja. Akan ada kondisi gitu. Maka pengetahuan yang tertanam dalam otak kita itu, dalam pikiran bawah sadar itulah nanti akan ikut membantu mengevaluasi. Jadi kalau kita tidak pernah tanamkan pengetahuan yang menghasilkan brain plasticity, pasti kita banyak tumbangnya dan susah untuk bangkit. Yang saya temui di lapangan begitu. Jadi kalau kita tidak pernah sering saya bilang, kita tidak pernah melakukan latihan every single day, setiap hari 21 sampai 30 hari, apapun aktivitasnya. Tidak pernah kita dalam hidup melakukan itu barang sekali saja, dalam barang sebulan saja. Pasti kalau ada apa-apa kita kena masalah berat, tumbangnya kita pulihnya lama. Gitu, pasti tumbangnya lama. Yakin saya, hakul yakin. Saya ketemu pasien ratusan. Rata-rata mereka ya ketika saya tanya, pernah nggak bapak atau ibu melakukan aktivitas yang sama selama 21-30 hari? Enggak. Loh kan saya latihan, misalnya bela diri. Ya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, seminggu ada 7 hari. Dia latihan cuma 2 hari, nggak kebentuk neuroplasticity-nya. Karena neuroplasticity-nya harus every single day, setiap hari. Selama 21 sampai 30 hari supaya kebentuk brain plasticity. Kalau itu nggak dibuat oleh tubuh kita sendiri, maka otak kita nggak punya memori. Nggak punya memori untuk apa? Untuk melakukan perubahan, gitu. Dia nggak punya ingatan mengenai itu. Tapi kalau kita pernah melakukan, apalagi mungkin sering melakukan seperti itu, maka otak kita akan punya memori untuk melakukan perubahan karena dianggapnya, oh iya ini orang ini dulu udah pernah melakukan begini nih, gue masih ada simpanan memorinya nih, ya tinggal dimunculkan lagi aja. Gitu. Begitu dia muncul lagi memorinya, ya udah, artinya udah bisa untuk melakukan apapun lah. Itu brain plasticity. Jadi kalau yang masih ingat teori mengenai brain plasticity, ya itulah sebenarnya yang mau dikejar di latihan ini. Makanya latihan hari Sabtu atau Minggu itu sebenarnya ya tujuannya hanya untuk evaluasi aja. Kita melakukan evaluasi dari yang kita lakukan dari Senin sampai hari Jumatnya. Nah kalau evaluasinya berhasil, maka artinya kita dalam sebulan ini kuat sekali otak kita nih. Kuat sekali. Sampai apa tujuan akhirnya? Tujuan akhirnya adalah ndehem aja jadi. Jadi. Maksudnya gula turun, gitu. Asam urat turun. Istilah sampai begitu tuh. Karena begitu neuroplasticity kebentuk, artinya kan itulah isi kepala kita yang dihubungkan dengan rasa.
Ini bukan dengan rasa. Maka setiap latihan punya goal, setiap latihan punya target, setiap latihan punya tujuan. Ya, supaya si syaraf di otak kita ini ketika brain plasticity-nya kebentuk, dia berisi apa yang kita mau muat ke situ. Nah, sering saya bilang, ketika proses brain plasticity dibentuk, itu dia tidak peduli aktivitas baik atau aktivitas nggak baik, begitu. Misalnya, malasnya. Malasnya tuh 30 hari. Ya kebentuk juga brain plasticity-nya. Otaknya nggak peduli itu. Terus rajin 30 hari, ya kebentuk juga sama-sama brain plasticity-nya. Tapi yang satu malas, yang satu rajin. Jadi kalau setiap hari saya bayangkan kankernya mengecil, lalu saya pernapasan. Setiap kali pernapasan saya bayangkan kankernya mengecil. Every single day. Selama 30 hari. Pasti akan mengecil. Karena otak kita akan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Yang dilakukan terus-menerus. Begitu. Kalau enggak ya enggak bisa. Jadi kalau latihan seminggu sekali, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtunya enggak latihan. Latihannya minggu aja. Enggak akan jadi. Makanya kadang-kadang kalau ada yang curhat, japri, saya tanya, hariannya latihan enggak? Wah enggak sempet mas, misalnya saya terlalu sibuk. Ya berarti mas memilih kesibukan itu kan. Sedangkan di era pandemi ini kan timbangannya udah mulai agak-agak ketat bergeser ini antara kesehatan sama ekonomi kan. Kita kan memilih, kita mau jadi apa badan kita kan gitu. Makanya saya bilang, enggak mungkin kita kalau 100% di latihan aja, tapi nggak kerja. Enggak mungkin juga kan. Ya pasti harus kerja, nggak bisa enggak. Jadi paralel aja, bangun tidur, latihan. Setelah itu silakan beraktivitas. Berarti kita numpuk virus hari itu. Karena kita ketemu orang, kita ketemu pasien, kita ketemu di pasar segala macam. Kita numpuk virus, pasti nggak mungkin enggak. Pulang, bersih-bersih, latihan lagi. Sadar sendiri aja. Kalau enggak, ya wes nanti mobilnya siap-siap meleduk nanti. Karena kita pakai terus setiap hari, kita tahu ini ada debu lumpur pada nempel, nggak kita bersihkan. Pasti rusak. Nggak mungkin enggak. Tapi kalau kita sadar, pagi mau berangkat latihan, setelah itu biarkan beraktivitas. Di tengah jalan ada sempat 55, di perjalanan 55. Nanti pulangnya, latihan lagi, nggak ada yang nyuruh. Makanya sering saya bilang, coba sekali-kali eksperimen. Bangun tidur, lihat oximeternya. SpO2-nya dicatat, BPM-nya dicatat. Setelah itu kerja, seperti biasa. Mau work from home atau mau work from office, terserah. Begitu pulang ke rumah, pasang lagi oximeternya, ukur. Mesti BPM-nya naik. Pasti BPM-nya naik. Nah, turunkan lagi. Gitu. Pasti BPM-nya naik, SpO2-nya turun. Karena dia beraktivitas pada hari itu. Ya turunkan lagi. Kalau mau lengkap ya gula darahnya ukur juga. Itu netralkan dulu sebelum tidur. Kalau itu dilakukan setiap hari, mesin kita prima terus. Kan? Bukan dini mesinnya. Ya pencegahan dini supaya prima ke depannya. Ini dapat sekeluarga nih. Jadi latihan setiap hari sebagai pencegahan dini supaya prima. Tuh 3 saya sebut tuh. Hari dini prima, sekeluarga dapat semua. Oke. Ya itu kayak gitu teorinya. Jadi latihan jangan bosen. Ini sudah segampang-gampangnya teknik napas ya. Nggak ada lagi yang lebih gampang dari ini. Jadi kalau sampai nggak latihan ini kebangetan.